Greetings from Island of the Gods, Bali, Indonesia. My name is Anna Camaro, and I'm the founder of Antarexa Space Global. I've been mesmerized by the vastness of the galaxy and how we're nothing but a speck of dust. I went to Baikonur to see the Soyuz rocket launch, and I believe that everyone should experience all of these inspiring moments in their lives so that we can increase the collective consciousness for humankind. I created Antarexa, a space portal that focuses on increasing Indonesia's interest and growing awareness of the space industry. My goal is to inspire the Artemis generation and to identify and empower local talents so that Indonesia can contribute to the growing global space economy. Through international cooperations, I hope to learn and grow from all of you, the global space community, so that together we can become an advanced space society. Come meet me in Bali for a magical astrotourism or a space camp. Last but not least, I would like to thank the National Space Society and Dr. Sion Proctor for this opportunity to be a part of an amazing global event. From Bali, Indonesia, Om Swastiastu. Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Anne Camaro dari Bali. Apa kabar, Anne? Baik, kabarnya baik. Salam dari Bali semuanya. Everything is great over here in Bali. I hope you're also in healthy and safe condition wherever you are in San Francisco and all over the world. Anne bisa memberi life story Anne ya, dari lahir di mana sampai bisa masuk di NASA untuk space food ya. Silakan. Enggak, oke. Pertama bukan masuk di NASA untuk space food ya. So, ceritanya itu, saya lahir di Bogor, terus saya sekolah di Bogor sampai kelas 6 SD, terus saya pindah ke Perth, Australia, Western Australia. And then I did my middle school and high school there. In between, waktu 98, saya sempat ke Singapura sebentar karena waktu itu Mei 98 rusuh ya. And then my brother was there, and then ke situ. Tapi akhirnya saya balik lagi ke Perth. Went to the US to study for a little bit in LA, and then went back to Indonesia, and then to do some internships and working for a bit. And then I continued again in Sydney. Sampai akhirnya saya kembali ke Indonesia tahun 2010 lah ya. 2010 itu saya for good karena my father passed away, so I went back. And I actually didn't have a plan to return to Indonesia karena cukup lama saya tinggal di luar negeri gitu, jadi kayak pulang ke Indonesia kan cuma pas liburan aja. Jadi sebetulnya 2009 itu pas pulang tidak merasa ada ikatan batin ya sama Indonesia gitu loh. Tapi satu dan lain hal akhirnya saya di sini, saya stuck di sini, sampai sekarang. But yeah, it's I've been here and I've been working here for the past 10 years ya, since 2010. In variety of industries in Indonesia. Saya selesai kuliah itu saya suka dengan urban planning. Jadi I was fascinated with city planning, master planning, urban development, and smart cities and so forth. I remember my father was like saying, orang kayak kamu tuh harus pulang ke Indonesia. And then like when he passed away, kayak agak-agak feel guilty. Tapi memang waktu itu sebelum dia meninggal kita sempat ngobrol gitu kan, emang mau ngapain gitu. And then I said, well, I like city planning. Terus dia bilang, kamu mau urusan sama Pemda? Ya selamat aja gitu kan. Jadi karena waktu itu we're talking about 2010 ya, wah Jakarta masih kusut lah gitu kan. Sekarang juga masih kusut sama aja. Cuman intinya saya juga akhirnya decide, okay, if I were to stay in Indonesia, then I would
want to do something that is worth it gitu loh. Karena gimana ya, taruh kata saya orang Indonesia, meskipun saya tinggal di luar negeri, yang saya sudah lihat adalah orang-orang Indonesia yang di luar negeri ketika hari tua tuh balik lagi ke Indonesia gitu loh. Ya, akhirnya kembali ke Indonesia itu akhirnya saya pikir, okay, if I were to come back and return to Indonesia, I would want to do something that is yang dibutuhkan gitu kan. Which is sebenarnya urban planning pada saat itu sangat dibutuhkan. Kota-kota di Indonesia, kita ngomong 2010 zaman SBY ya. Zaman Pak SBY itu memang ya tata kota, terus begitu infrastruktur kita memang belum ada gitu kan. Akhirnya ya udah saya pikir okay, then I'll go home, but I'll do either infrastructure, urban planning, urban development, sustainability, atau waste management, karena of course Indonesia sangat kotor ya gitu. Waste manajemennya juga sangat tidak terkontrol gitu ya sampai sekarang pun gitu ya. Sekarang mungkin udah mendingan ya setelah in the past 10 years gitu. Tapi when we speaking about 10 years ago, it was terrible, right? Saya melihat oke, apa sih yang Indonesia butuhkan? Kita butuh infrastruktur. Kita butuh infrastruktur untuk membangun kota-kota lain di Indonesia agar pembangunan tidak sentrik di Jakarta gitu. Sedangkan untuk konektivitas juga kan to spread the economy and you need to build the infrastructure. So ya akhirnya saya memulai di bidang infrastructure itu. I joined a firm. It's an American firm operating in Jakarta at the time. Namanya AECOM. It's the number one engineering firm in the world basically. Tapi itu design firm ya, jadi semuanya civil infrastructure, civil engineering, sama environmental engineering juga ada, architecture, sama master planning. And in fact, my former colleagues yang dulunya di ICOM itu sekarang yang menang kompetisi desain master planning ibu kota kita di Kalimantan. So, saya mulai expanding the portfolio, bukan hanya dari sisi private sector, tapi key national projects seperti national master planning untuk airports dengan Kementerian Perhubungan, terus juga untuk private developers yang sedang membangun kota-kota kecil, ya, kita small towns development, lalu proyek-proyek strategis seperti jembatan Selat Sunda yang waktu itu secara konseptual digarap oleh pihak Artagraha, proyeknya Pak Tommy Winata. Jadi dari high level project seperti itu juga untuk kayak ASEAN Master Plan waktu itu masih konseptual, menyambungkan London sampai Singapura, Singapura sampai Surabaya gitu kan. Itu proyek-proyek besar yang memang sangat menarik, tapi memang wah itu proyek panjang. Tapi dari situ akhirnya menjadi basis engineering yang ya lama-lama ujungnya ke space. Itu ceritanya panjang, itu cerita 10 tahun gitu. Tapi in a nutshell, awalnya itu saya di infrastructure. Dan saya memang bukan engineer. Saya kepingin banget jadi aerospace engineer sebetulnya. Karena ayah saya, my late father is an aerospace engineer. Tapi dia tuh an aviation guy. So he's more of a commercial airline guy. Terus dia lebih suka private jet, dia lebih suka helikopter gitu loh. Kalau saya, ya saya suka sih private jet. Tapi kalau fascination, I'm more fascinated. I love flying, of course. I feel like at home when I'm in a plane gitu. Tapi kalau untuk industri, saya lebih tertarik sama space industry karena itu lebih seru aja gitu. Bisa masuk di space food bagaimana itu? Waktu saya di Lockheed Martin, saya belajar banyak tentang teknologi space lah ya, intinya aerospace kan, because it's an aerospace company. PR mereka ini akan jauh lebih mudah menggunakan space technology, which is pakai satelit, gitu kan. Nah, sebetulnya kan saya sudah juga mempromosikan satellite technology ini, space technology ini sejak 2014 ke beberapa teman-teman. Ya. Habis dari climate change beres gitu,
I think I know I will always come back to space, I will always come back to aerospace, tapi masih belum tahu aja kayak celahnya di mana gitu kan. Dan akhirnya saya pikir udahlah ya, saya bikin startup aja di Indonesia ini. Jadi yang selama ini saya rekomendasikan ke teman-teman saya itu akhirnya saya kerjain sendiri gitu loh. Just because it's like, kalau saya, I'm quite confident because probably because I've been in the industry and then I know how you play it out gitu kan. Dan networknya juga, oh ya saya tahu ini siapa. Jadi kalau buat saya ya ini bisnis susah, ya bisnis mana sih yang nggak susah? Apalagi sekarang semua juga lagi susah gitu loh. Sama aja gitu. Cuman masalahnya adalah bisnis saya susah, bisnis kamu susah. Tapi bisnis kamu ada future-nya apa enggak? Kalau bisnis yang saya mulai sekarang, it's the future. Jadi harus dimulai dari sekarang. Ini kan kita ngomongin masalah sustainability ya gitu loh. Kayak oil and gas itu udah nggak seksi lagi. If you're gonna stay in oil and gas gitu kan, kalau mau susah, mendingan susah untuk yang ada future-nya atau susah untuk yang nggak ada future-nya sama sekali gitu kan. Ya saya memilih ya it's the future, ya I should do it now gitu loh. Jadi akhirnya dari network international tuh sebenarnya mereka juga tertarik kayak Indonesia tuh 270 juta orang loh. Itu udah standar ya. Kalau misalnya semua investor melihat Indonesia, oke, it's very potential gitu. Tapi sebetulnya foreign investors tuh banyak yang kecelek kalau main ke Indonesia. Karena actually, to be honest, to do business here is not that easy. It's not that easy in terms of regulations, belum lagi politiknya gitu loh. Jadi banyak yang nge-hot paling cuma tahun, habis itu stamina-nya udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, kalau in terms of space industry, itu memang globally semua sudah menyadari bahwa okay, it's the future, we need to expand, we need more people. Kan it's very elitist kan, it's such a small group of communities, probably only the 5% people in the world that is in the aerospace community gitu loh. Tapi kalau secara private, nggak ada, kita nggak punya Elon Musk gitu loh. Nobody wants to be Elon here gitu. Kalaupun ada, orangnya nggak punya duitnya. Jadi ada nih talent-talent di Indonesia yang nekatnya kayak Elon, tapi duitnya nggak kayak Elon gitu loh. Jadi ya susah lah ya gitu kan. Dan sementara investor-investor luar negeri juga punya uangnya, tapi kembali lagi kayak, wah ini kalau nggak ada guidebooknya kan mereka nggak berani invest. Jadi akhirnya saya melihat, okay, low entry barrier-nya apa gitu loh. How can Indonesia contribute to the global space industry yang tidak membutuhkan waktu lama, yang tidak terlalu costly, dan what are the things that we're good at, ya kan? So, akhirnya saya mengidentifikasi, okay, what are the other industry. Space industry kan nggak cuma roket, nggak cuma astronot gitu loh. Sebenarnya kan it's the whole support system juga yang sangat penting gitu kan. Especially now dengan misi yang memang diprioritaskan, yaitu ke bulan dan ke Mars, untuk bikin base di sana. Terus juga untuk space tourism, supporting logistics-nya itu harus disiapkan dari sekarang gitu, karena deadline-nya mereka itu kan 2024, which is sebentar lagi sih sebenarnya. I think that's a very ambitious deadline gitu loh. Kalau 2024 roketnya udah jadi, terus udah siap nih teknologinya, terus yang mau berangkat mau makan apa? Atau ya makanan udah ada lah ya, tapi kalau misalnya kayak to settle a permanent base in the moon, or actually Elon wants to send people to Mars before 2030 gitu, kan turunan-turunannya ya, supportingnya yang lebih penting daripada nyampe ke sananya itu kan harus disiapkan gitu. Dan saya melihat, okay, we are quite good in terms of makanan, ya kan? Indonesia makanan, jago makan lah kita semua lah gitu loh, makanan segala macam gitu kan. So pasti ada bervariety. Terus kalau untuk bibit, sekali lagi kita nggak bisa compare sama Thailand, tapi ya we have it gitu, menanam bibit ya kan,
Karena kan nggak bisa bawa makanan dari bumi satu kontainer gitu loh. They can only bring as sufficient, and then the rest ya mereka harus nanam gitu loh. Tapi sekarang judulnya bibit mana yang terbaik dan yang paling cocok juga untuk ditanam, dan varietas apa, ya kan? Nah itu kan semuanya harus di research gitu. So yang saya lihat, oke, kita sih cukup kuat ya di situ. Kita punya IPB, terus ada food technology juga di sini lumayan, gitu kan. So low entry barrier aja dulu gitu loh, which is yang we are ready, dan industrinya juga udah cukup kuat, yaitu makanan, farming dari bibit, dan medicine dari jamu gitu loh. Nah kalau di situ kita bisa compete, karena especially untuk jamu ya, mungkin jamu compete-nya nanti sama Ayurveda dari India gitu loh. Tapi intinya ini bukan space industry yang dealing with technical technology yang kayak harus jadi pilot, harus jadi commander gitu kan. Dan kita researcher di Indonesia sudah cukup banyak yang mempelajari tentang hal-hal ini gitu loh. Tambah lebih menariknya lagi, memang astronot itu sendiri karena microgravity itu mereka memang butuh makanan-makanan pedas. Karena efek microgravity itu... Microgravity artinya apa? Sorry. Microgravity itu zero gravity. Kalau kita ke space kan nggak ada gravity. Jadi kan kita terbang-terbang gitu kan. We're like floating in space. So, when astronauts baru sampai di ISS, itu ya kayak shock aja gitu kan badannya. Mereka harus, iyalah kita pasti harus adjust dari yang gak ada gravity terus tiba-tiba dari yang ada gravity terus tiba-tiba enggak. Nah itu termasuk fluid di badan kita tuh naik ke atas, jadi kita kayak bengkak gitu di bagian sini. Jadi itu rasanya kayak sinus atau kayak lagi pilek selama seminggu lebih sampai akhirnya normal gitu, dan baal. Nah, jadi astronot itu seminggu, ya 10 hari, hampir 2 minggu pertama itu akan, kalau kita baru nyampe space, rasanya seperti itu. Dan yang menolong adalah makanan-makanan pedas. Karena it brings the fluid down, gitu. Terus, makanan gurih juga nolong, karena nggak ada rasanya, hambar, gitu. So it changes taste, right? Jadi di mereka tuh memang butuh makanan yang lebih berbumbu lah rasa, ibaratnya gitu, kayak kari mereka suka, terus yang burrito gitu loh, makanan Meksiko gitu kan. Nah, cuman maksudnya akhirnya kan makanannya itu aja gitu. Nah, saya juga melihat ya kalau soal makanan pedas, Indonesia sih semuanya makanannya pedes, cabe nggak kurang banyak gitu ya, mau kayak you can pick gitu kan, mau di adjust levelnya juga bisa gitu loh. Terus makanan gurih, makanan kita gurih banget, tapi makanannya nggak sehat juga sih, bersantan lah, ini itu gitu kan. Tapi kan kalau kayak misalnya rendang tuh by itself aja udah bisa awet kok gitu loh. Kalau untuk dibawa ke bulan atau dibawa ke Mars yang perlu lebih dari 6 bulan, saya rasa bisa juga gitu. Nah itu kan harus digali lagi prosesnya seperti apa. Gitu. Kalau kayak Singapura, mereka contribute, mereka ikutan juga di space industry, tapi mereka lebih serius ya. Kayak misalnya, oke, emang benar-benar banyak startup di situ yang mainnya di tech gitu loh. Kalau di Indonesia ini kan teknologi kan masih e-commerce gitu loh. Semua AI, machine learning, apa segala macam, belum ada yang sampai space AI gitu. Robotics-nya juga ya ada, tapi nggak se-advance Boston Dynamics tuh, jangan di-compare gitu kan. But then how kalau misalnya mau nunggu sampai Indonesia catch up teknologi Supreme, itu ya nggak nyampe-nyampe, lama gitu loh. Ya udah harus
tanya si Om William itu udah paling tahu gitu ya, kayak oke, ini bumbunya gimana, cara masaknya gimana, bisa diproses lebih apa gimana gitu kan. So you do need an expert that actually knows. Terus juga untuk soal bahan-bahannya ya kan, processingnya gitu loh. So Om William is just a culinary expert, is a chef because he knows all of the dan dia juga paham Western food gitu loh. And then another one is also my friend, Dr. Ronnie Martin. He's a chemist. Nah, Ronnie itu, Mas Ronnie bikin sebuah preservatif. It's a natural preservative dari udang. Itu dari kitosan. So kitosan is widely used as well, but it's used for fish, fruits. Nah sekarang mulai nih sambal, makanan-makanan, terus body care juga gitu. Waktu itu teman kita bikin shampoo dari kaffir lime, itu apa ya, jeruk purut. Tadinya nggak bisa awet tuh, lebih dari seminggu gitu di kulkas pasti rusak gitu loh. Tapi setelah dipakein itu bisa sebulan tanpa kulkas gitu. Jadi extending lifespan tapi organically with nanotechnology, pakai cangkangnya udang gitu. Karena kan sekarang the challenge is you wanna label something organic, tapi kan itu harus diawetin ya kalau yang bentuknya lotion gitu loh. Tapi kalau misalnya preservatif kan sekarang kebanyakan masih kimia gitu loh. Jadi Mas Roni ini punya jawabannya, oke, ini pakai kitosan, teknologi nano, it's organic, dan it's aman gitu loh. Nah, there's the space food, there's the space farming. So actually the space farming will come first. Makanan dibawa, tapi kan misalnya cuma cukup buat 3 bulan, selebihnya mereka harus tanam. Ya toh? Nah, dari space farming yang ditanam itu harus bisa jadi makanan, harus bisa jadi medicine juga, dan itu harus di-coating lah istilahnya supaya awetnya lebih lama lagi kan gitu. Nah, apakah itu bisa pakai Mas Roni punya kitosan? Ya, that's yet to be researched gitu loh. Terus yang ketiga ada Mushab juga, anak muda juga, dia itu suka dengan insects, worm. He's a worm grower, dan dia juga ada urban farming, central farm. Nah, kalau dengan insects itu menjadi salah satu opsi protein untuk di space. Sekarang memang udah ada opsi untuk mencetak 3 dimensi beef. Ya, there's a few companies like from Israel, dari mana tuh lagi. Tapi lightweight, terus protein tinggi, itu sebetulnya mereka lebih prefer insects. Nah, Indonesia kan juga punya ulet sago gitu, terus ada ulet apa lagi yang saya nggak tahu, itu dia mesti jadi PR-nya Mushab tuh cari tahu gitu loh, kita cocok itu proteinnya. Kalau misalnya Indonesia ada insect apa aja gitu. Kalau Om William kan, kita punya ulet sago. Oh iya benar juga ya, itu kalau di freeze dried, gitu kan semua kan space foodnya di freeze dried. Kalau ulet sago di freeze dried sih bisa jadi kayak kerupuk gitu, tapi high protein kan. So atau dijadiin bubuk gitu. So yeah, it's just exploring many different kind of low entry barrier for Indonesia supaya bisa bercontribute in the global space economy gitu sih. Jadi nggak ketinggalan. There you go, here I am. I'm here to give you information, give you awareness, and educate you that it's just like another business, actually. It's just another industry. It doesn't have to be that complicated just because it goes to space. Yeah, of course, it is more complicated daripada di bumi gitu. Tapi maksudnya, your business bisa sustainable kalau you extend your portfolio ke sana, karena arahnya akan ke sana. Gitu. You have a company, I guess this is your startup company, Antarexa Space? Yeah. Antarexa Space Global. Global, yeah. Okay. Jadi, this startup, I guess you're the only one di Indonesia kan?
Ya, kalau yang bertema seperti ini, iya. Kalau yang kalau yang lain-lain itu startup paling kayak misalnya UAV, terus mereka lagi coba bikin high altitude hubs, yang teknologi aerospace gitu kan. Tapi itu di level apa ya? UAV sama hubs gitu loh, di bawahnya satelit. Ada juga startup yang satelit tapi juga belum jadi-jadi satelitnya gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia yang bertemakan seperti ini, ya baru saya sih. Dari ini startup, number one is how to make space food, right? Number one. Number two is how to grow plant, ya, supaya bisa sustain buat hidup di luar, maksudnya di Mars atau apa. Terus nomor tiga, jamu kalau salah. Itu buat obat. Ya, iya buat obat. Jadi eliksir ya, karena maksudnya astronot ini kan betul-betul nggak boleh sakit. Mereka harus setiap hari itu ada kerjaan dong pasti gitu loh. Yang namanya juga first base on the moon, dia di ISS juga gitu kan. Jadi jamu sebagai elixir shot untuk bisa ya menjaga stamina aja sih.